Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita teruskan pelajaran kita, pelajaran ke-33. Paulus diberi galakan di Korintus. Untuk rujukan Alkitab, kamu boleh tengok di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 hingga 22. Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Paulus berjalan di sepanjang jalan utama di kota Korintus dan kemudiannya membelok ke kiri menuju ke kedai-kedai. Dia sedang mencari tempat untuk bermalam di kota itu yang terasa sangat asing baginya. Di dalam hatinya dia berseru kepada Allah untuk membenarkan. Dia berjumpa dengan orang yang dapat dipercayainya. Kemudian dia terdengar satu suara, "Hai kawan, adakah kamu orang Yahudi?" Paulus melihat ada seorang lelaki tua menyapanya dengan ramah, matanya mesra dan penuh pengertian. "Ya, aku orang Yahudi, namaku Paulus. Aku baru tiba di kota ini dan sedang mencari tempat untuk bermalam. Namaku Aquila. Aku tahu betapa susahnya datang ke kota ini tanpa mengenali sesiapa," kata seorang lelaki lain. "Aku dan istriku, Priscilla, berasal dari Italia. Apabila Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi, disinilah menjadi tempat tinggal kami sekarang. Marilah tinggal di rumah kami." "Apakah pekerjaan kamu?" tanya Paulus. "Aku seorang pembuat kemah." "Aku juga," jawab Paulus dengan gembira. "Baguslah, kita boleh bekerja sama-sama," kata Aquila. Di rumah Aquila, Paulus berjumpa dengan Priscilla, istri Aquila. Mereka sangat senang dengan lawatan Paulus karena dia juga seorang Yahudi seperti mereka. "Selama kamu berada di Korintus, jadikan rumah kami seperti rumahmu," kata Aquila. Betapa baiknya Tuhan. Apabila Paulus masuk ke kota itu dengan merasa sendirian, dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan serta-merta. Allah memberi dia sebuah tempat tinggal yang bagus. Dia memberinya seorang kawan yang juga merupakan orang Yahudi sepertinya, yang bekerja sebagai pembuat kemah, yang sudah mengenal kota itu. Dan yang terbaik sekali, dia juga merupakan seorang Kristen seperti Paulus. Pada sebelah pagi, Paulus duduk bersama Aquila dan menjahit bahan tebal untuk membuat kemah. Aquila sudah mempunyai pelanggan, dan mereka mendapat keuntungan yang cukup untuk keperluan seisi rumah mereka. Priscilla memasak untuk mereka. Mereka sering berdoa bersama-sama untuk orang di Korintus yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di sebelah petang, Paulus keluar untuk memberitakan Injil. Pada setiap hari Sabtu, yaitu hari istirahat bagi orang Yahudi, Aquila dan Priscilla pergi ke rumah ibadat Yahudi. Di sana, Paulus meyakinkan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang datang beribadat bahwa Yesus yang dibangkitkan dari kematian oleh Allah adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Silas dan Timotius datang ke Korintus. Pada suatu hari ada bunyi ketukan pada pintu rumah Aquila. Timotius dan Silas sedang berdiri di luar. Betapa menggembirakan. Paulus menyapa mereka dengan gembira dan memperkenalkan mereka kepada Aquila dan Priscilla. Timotius dan Silas telah melawat para orang percaya di Tesalonika serta membawa berita gembira dari kota itu. Orang Kristen di sana setia kepada Tuhan Yesus dan mereka menyebarkan berita baik mengenai Yesus kepada orang lain. Sejak hari itu, Paulus tidak meluangkan banyak masa untuk membuat kemah. Kini dia merasakan bahwa lebih penting keluar bersama dengan Silas dan Timotius untuk memenangkan jiwa di situ untuk Kristus. Bagaimanapun, sesuatu yang menyedihkan berlaku di rumah ibadat Yahudi. Orang Yahudi mengatakan perkara yang tidak baik mengenai Yesus dan tidak mahu Paulus bercakap tentang Yesus. Paulus bercakap dengan tegas kepada mereka, "Baiklah, kamu telah mendengar tentang berita baik ini dan tidak mahu menerimanya. Mulai sekarang kami akan pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Apabila seorang lelaki berbangsa Yunani bernama Titius Justus mendengar kata-kata Paulus, dia segera menjemput mereka. "Datanglah ke rumahku,"
yang terletak di sebelah rumah ibadat ini. Aku akan merasa gembira jika rumahku menjadi tempat beribadat karena aku juga percaya kepada Yesus. Lebih menakjubkan, Krispus, ketua rumah ibadat Yahudi, juga mau pergi ke tempat beribadat yang baru itu karena dia sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak lama selepas itu, Paulus membaptis Krispus dan anggota keluarganya. Allah memberi satu penglihatan kepada Paulus. Sekarang Paulus mempunyai tempat yang membolehkannya mengajar firman Allah pada setiap petang. Tetapi hatinya masih terasa berat apabila dia memikirkan tentang orang Yahudi yang menentangnya. Adakah mereka akan mengusirnya seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi di Tesalonika dan Berea? Allah mengetahui kebimbangannya. Pada satu malam Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus dalam satu penglihatan dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti, karena aku menyertaimu. Tidak seorang pun akan dapat mencederakanmu, karena ramai orang di kota ini umatku." Kata-kata Yesus memberi keberanian dan sukacita yang baru kepada Paulus. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Paulus, Timotius, dan Silas tidak diusir dari kota itu. Mereka memberitakan Injil di Korintus selama 1,5 tahun dan mengajar jemaah yang semakin ramai itu di rumah Titius Justus. Allah melindungi Paulus semasa di mahkamah. Selepas 1,5 tahun, orang Yahudi mulai menimbulkan masalah lagi. Mereka tidak mahu Paulus dan rekan-rekannya mengajar berdekatan dengan rumah ibadat mereka dan tidak mahu ajaran mereka tersebar di Korintus. Mereka belum lagi lupa tentang Krispus, ketua rumah ibadat mereka yang telah menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Mereka telah memilih Sostenes sebagai pemimpin rumah ibadat mereka yang baru. Namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh mereka karena Allah melindungi Paulus. Apabila gubernur baru yang bernama Galio dilantik di kawasan itu, orang Yahudi bersatu hati untuk menentang Paulus. Mereka membawa dia ke hadapan gubernur Galio dan menuduh dia dengan kuat. Orang ini berusaha mempengaruhi orang ramai supaya menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum kami. Apabila Paulus hendak menjawab, gubernur itu berkata kepada mereka, Jika perkara ini tentang kesalahan atau perbuatan jenayah, bolehlah aku bersabar dan mendengarkan aduan kamu. Tetapi kamu bertengkar tentang kata dan nama serta hukum kamu sendiri. Oleh itu, kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku tidak mahu mengadili perkara semacam ini. Kemudian dia mengusir mereka ke luar mahkamah. Apabila orang Yahudi mendengar bahwa Galio tidak mahu mengadili perkara mereka, mereka berpaling kepada Sostenes, ketua rumah ibadat Yahudi, dan memukulnya di hadapan mahkamah. Namun Galio tidak memperdulikan mereka dan membiarkan mereka memukul antara satu sama lain. Inilah cara Allah melindungi Paulus. Paulus tidak perlu berkata sepatah pun dan orang lain yang dipukul. Bukannya Paulus, tidak seorang pun yang dibenarkan menyentuh dia selagi dia melayani Tuhan di Korintus. Paulus kembali ke Antiokhia. Setelah tinggal lama di Korintus, Paulus merasakan bahwa sudah tiba masanya dia kembali ke Antiokhia, tempat dia diutus. Aquila dan Priscilla datang bersama dia sejauh kota Efesus. Mereka berhenti di Efesus selama beberapa hari untuk mengenali kota itu. Paulus juga pergi ke rumah ibadat Yahudi dan bercakap mengenai Yesus kepada orang Yahudi. Mereka berkumpul mengelilingi Paulus dan memintanya tinggal lebih lama lagi dan mengajar mereka. Tetapi Paulus merasakan bahwa belum tiba masanya dia tinggal di situ. Jika diperkenankan oleh Allah, aku akan kembali, janji Paulus. Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus, tetapi Paulus meneruskan perjalanannya ke Kaisarea. Dari sana dia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dan kemudiannya ke
ke jemaat di Antioquia. Perjalanan misi kali ini lebih lama daripada perjalanan misi yang pertama, bukan? Betapa banyaknya yang harus diberitahu oleh Paulus. Itu saja cerita untuk hari ini. Untuk ayat hafalan hari ini kita akan menghafal semula ayat hafalan kita di pelajaran 32 yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11b. Mereka menerima firman Allah dengan amat sukacita dan menyelidik kitab suci untuk memastikan setiap kebenaran yang dikatakan Paulus. Jadi sekian saja untuk kita punya cerita Alkitab hari ini. Saya harap kamu dapat belajar sesuatu di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia akan selalu menuntun kita dalam setiap perkara yang kita buat. Macam juga Tuhan menuntun si Paulus, macam yang kita dengar di dalam cerita. Jadi Tuhan memberkati untuk semua yang sudah mendengar.